Selamat pagi lagi bagi teman-teman yang baru join. Terima kasih sudah datang. Sekarang sebelum kita memulai pengajaran, mau sedikit pengantar memperkenalkan Romo Andang, walaupun hampir semuanya sudah kenal. Siapa yang nggak kenal Romo Andang, right? Jadi Romo Andang itu dari Ordo Jesuit ya Romo ya, SJ. Lalu beliau ditabiskan tahun 1994 dan sekarang currently Romo itu dosen dari Sekolah Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat. Ya, kata Romo itu cukup singkat aja katanya. Kalau enggak nanti lama, bisa setengah jam sendiri CV-nya Romo. Gitu. Mari kita undang Romo untuk doa pembukaan dan memulai dengan pengajaran hari ini. Silahkan Romo. Baik teman-teman, selamat pagi, Shalom. Saya sekarang ada di Gereja Santa Teresia Jakarta, jadi mungkin sebagian besar dari Anda pernah juga ke sini atau bahkan dulu umat dari Paroki Teresia. Senang bersama-sama Anda dalam kesempatan perjumpaan virtual kali ini, dan saya ingin nanti men-sharingkan topik yang diminta panitia dan juga hasil pembicaraan dengan panitia tentunya. Dan untuk itu mari kita mengawalinya dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau Allah yang sungguh dapat kami andalkan sebagai Bapa yang sungguh amat baik. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami dan juga kesertaan-Mu di dalam hidup ini. Melalui kesertaan keluarga, para sahabat, dan juga alam raya, tapi juga anugerah iman yang membuat kami dapat bersandar padamu. Bimbinglah kami supaya pada pagi hari ini kami dapat memperdalam iman kami, dapat lebih mengetahui apa yang Kau kehendaki, dan dengan demikian kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan budi serta pikiran kami, serta jiwa kami, supaya Roh Kudus yang selalu datang pada kami, menerangi kami, dapat kami terima dengan sebaik-baiknya, sehingga membimbing langkah kami bersama-sama menjalankan kehendak-Mu. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah anak-anak-Mu yang ingin lebih mengenal iman kami melalui perantaraanmu. Doakanlah kami supaya kami mampu membuka hati seperti Engkau sendiri, sehingga hidup kami menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan rekan-rekan terkasih, sekali lagi saya senang bisa bersama-sama Anda. Saya kalau tadi dikatakan mengajar hari ini tentunya saya merasa terlalu tinggi lah. Saya mau sharing saja terkait dengan refleksi atau permenungan saya terkait dengan Bunda Maria. Karena memang kita tahu bagaimana bulan Mei di dalam tradisi Gereja Katolik menjadi bulan Maria. Dan bagi kita, orang-orang Katolik, Bunda Maria menempati, bukan posisi ya, kedudukan yang istimewa. Karena bagi kita dia adalah Bunda orang beriman. Dan memang tentunya ini terkait dengan sebuah penghayatan iman yang kadang-kadang ditanyakan oleh saudara-saudara kita yang bukan Katolik kan. Saya suka ditanya. Tentunya seperti yang juga kemarin Siska tanya, banyak yang tanya, emangnya Bunda Maria itu beneran perawan sih, gitu kan? Tapi itu kan terkait dengan sebuah pertanyaan yang terkait dengan bagaimana
Gereja Katolik itu kok tampaknya mengagungkan Maria. Ya benar, ini sedikit latar belakang saja mengapa dulu kita saudara-saudara kita dari gereja lain kurang menghargai Bunda Maria, karena memang tampaknya dulu itu gereja Katolik lebih menekankan Maria daripada Yesus. Tetapi toh sekarang kita makin hari makin tahu bahwa tanpa Yesus tentunya Bunda Maria tidak ada apa-apanya, dan memang Bunda Maria menjadi teladan bagaimana kita mengikuti Yesus. Ada sebuah istilah per Mariam ad Jesum, tentunya para ibu, bapak, saudara-saudara semua hafal dengan kata-kata itu, per Mariam ad Jesum. Melalui Maria kita sampai kepada Yesus. Dan tentunya terkait dengan keperawanan Maria, bagi saya itu tidak berarti sesuatu yang fisik. Kan nggak mungkin dong, wong Yesus jelas-jelas melahirkan, Maria melahirkan Yesus kok tidak katakan perawan secara fisik, kan nggak mungkin. Jadi apa artinya perawan? Kan memang ada yang pernah mengatakan, ya karena dikatakan di dalam kitab suci dikatakan bahwa Maria tidak bersetubuh dengan Yesus, dengan Yosef maksud saya. Nah, lalu apakah hanya sampai Yesus lahir? Karena toh kemudian ada di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yakobus itu adalah saudara Yesus. Pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya baunya terlalu biologis, pemahaman keperawanan yang biologis. Padahal kalau kita dalami, saya sendiri menghayati makna keperawanan Maria itu secara spiritual, secara rohani. Ambil contoh lain saja. Misalnya tadi kita mengikuti video klip terkait dengan lagu Maria, dengan gambar-gambar Maria. Coba perhatikan. Gambar Maria semua cantik, bukan? Nah, apakah Maria secantik itu? Oh, padahal waktu itu kan Korea belum ada, kan? Apakah Maria secantik itu? Kemungkinan besar tidak. Perempuan yang lahir 2000 tahun yang lalu di desa kecil, ya kok digambarkan secantik itu? Apakah seperti itu? Tidak. Itu adalah penghormatan kita. Rasa hormat kita kan mau diungkapkan dengan melukiskan Maria begitu cantik. Atau juga sama dengan Michelangelo yang nanti juga gambarnya saya tunjukkan. Michelangelo yang melukiskan Maria dengan wajah muda dalam patung Pieta. Ya kan? Itu kan penghormatan. Jadi penghormatan itu terkait dengan penghayatan iman. Maka sebenarnya keperawanan itu adalah sebuah penghormatan akan makna spiritual dari kata keperawanan itu. Dan dalam hal ini, saya akan mengaitkannya dengan iman. Karena memang bagaimanapun seperti tadi saya katakan, Bunda Maria bagi kita, itu kita hormati karena Maria adalah bunda orang beriman. Beriman dalam arti tentu saja mengikuti jalan Yesus. Maka kadang-kadang saya, ya sebenarnya dari kacamata logika Kristiani, bukan logika Katolik saja sebenarnya, bahwa orang Kristiani tidak menghormati Maria itu bagi saya ada sesuatu yang salah, malahan pengertian iman yang salah. Bukankah bahkan di dalam Al-Quran juga ada surat Al-Maryam, bukan? Ada sebuah penghormatan khusus. Nah, untuk bisa lebih mendalami itu, saya tanpa perlu lebih panjang lagi mau share screen apa yang sudah saya siapkan, supaya dengan demikian kita bisa lebih gampang mengikuti apa yang saya coba nanti sharingkan. Sekali lagi saya sharingkan karena bagi saya ini adalah sebuah refleksi saya atas keperawanan Maria. Nah, kalau tadi saya katakan keperawanan Maria adalah terkait dengan penghormatan kita, maka sekarang apa itu keperawanan iman? Apakah iman itu harus perawan dan bagaimana itu perawan? Nah, seperti tadi saya katakan, perawan pada dasarnya adalah sebuah penghormatan bagaimana Maria begitu suci, begitu bersih. Bunda Maria kita sebut perawan karena hatinya begitu bersih. Bahkan kemudian dikatakan bagaimana Maria
itu dikandung tanpa noda dosa, bukan? Nah, dosa bagi saya itu bukan sekedar soal melanggar aturan Tuhan, tapi bagaimana dosa adalah terkait dengan ketertutupan kita. Bukan sekedar kotor, tapi kekotoran itulah yang menutup hati kita pada kehadiran Tuhan yang begitu dijanjikannya dan begitu dekat. Bagi kita Allah adalah Bapa yang begitu dekat dan mau sungguh-sungguh menyapa kita. Bunda Maria begitu terbuka hatinya 100%, maka disebut perawan. Itu sebenarnya kata perawan dalam konteks Maria, dan beriman bagi saya adalah sebuah keterbukaan. Maka kembali, perawan bukan soal biologis dalam konteks pengertian Bunda Maria, tetapi keperawanan dalam arti keterbukaan yang penuh kepada Tuhan, seperti Bunda Maria. Maka dalam hal ini, ketika tadi saya mulai mengatakan terkait dengan keperawanan iman, mungkin pertanyaannya, iman itu apa? Memang banyak orang mengatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, seperti dikatakan di dalam surat Santo Paulus kepada umat di Ibrani, tetapi itu kan menjadi sesuatu yang terlalu normatif lah. Oke, saya tidak mengatakan itu salah, tetapi mungkin kita harus bisa lebih mendalami dalam hidup kita sehari-hari apa itu iman. Memang, ketika saya suka menanyakan kata iman artinya apa pada banyak orang, rata-rata jawabannya iman itu percaya. Yes, percaya pada Yesus. Iman kita akan menyelamatkan kita. Menyelamatkan berarti nanti kita akan tanda petik masuk surga. Seperti Yesus yang juga sudah menjanjikan akan memberikan tempat pada kita. Menjanjikan tempat di surga karena dialah yang telah menebus kita. Well, tidak salah. Tetapi saya ingin mengajak merenungkan bahwa iman itu, sebelum itu, ketika tadi saya katakan bahwa iman itu percaya pada Yesus dan kita akan diselamatkan, saya sedikit harus mengkritisi itu karena di dalam Matius 7:21 Yesus mengatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi percaya ketika mengatakan bahwa yes, Yesus adalah andalanku, yes, Yesus adalah Tuhanku. Dalam nama Yesus semuanya akan menjadi lebih baik. Yesus tidak mengatakan itu. Karena Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, Yesus kemudian mengontraskan dengan kata-kata, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi bukan hanya bicara, bukan hanya tahu, tetapi melakukan, melaksanakan kehendak Bapa. Maka, kalau kehendak Bapa itu kita terima sebaik-baiknya, itulah pada dasarnya iman. Sehingga iman bagi saya bisa dirumuskan sebagai falling in love with God. Aku jatuh cinta pada Tuhan. Bukan karena dalam arti tertentu Yesus itu gagah, ganteng. Bukan. Tapi karena dia memperkenalkan Allah sebagai Bapa yang sungguh mencintai kita. Maka kita pun, yes God, I do love you. Itulah iman sebenarnya. Jadi mengasihi Allah itu adalah jatuh cinta pada Tuhan. Dan itulah iman. Bukankah kita ingat bahwa Yesus pernah mengatakan sebagai hukum pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi kasihilah Allahmu dengan segenap hati itu secara total. Itu berarti bahwa kita sungguh memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Kita membuka hati kita untuk Allah. Secara total. Secara penuh. Karena di sini, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, berarti total. Dan itu tentunya bukan hanya tahu, bukan hanya dengan mulut, tetapi dengan tangan dan kaki, di dalam kehendak kita, dalam will kita.
Supaya dengan demikian, seperti tadi, ada kerajaan Allah, kerajaan surga di dalam hati kita. Karena kita melaksanakan kehendak Bapa. Dan itu menjadi sangat jelas ketika juga di dalam sebuah perumpamaan, di dalam Wahyu bab 3 ayat 20 ini ayat kesukaan saya terus terang saja, dan ini menjadi salah satu summary dari iman kita yang paling bagus, yaitu ketika digambarkan ada Tuhan yang mengetuk pintu. Memang gambar ini juga sangat terkenal karena didasarkan pada ayat dari kitab Wahyu bab 3 ayat 20 yang menurut tradisi itu ditulis oleh Santo Yohanes. Dikatakan begini, lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ini kata kuncinya adalah bahwa Allah lah yang mengetuk hati kita, lalu kita diminta untuk membukakan pintu, dan kalau kita membukakan pintu, Allah akan masuk. Dan kalau Allah masuk, dia akan makan bersama-sama dengan kita. Betapa luar biasanya sebenarnya bahwa Allah lah yang berkenan datang pada kita. Kira-kira setahun 2 tahun yang lalu saya pernah menerima sebuah klip kecil di mana Bapak Paus Fransiskus waktu itu masih sehat, jalannya masih cukup kuat, secara inkognito itu mengunjungi apartemen-apartemen atau apartemen-apartemen orang Katolik di Roma. Random aja. Kalau tahu bahwa itu memang sungguh Katolik, dia ketok pintunya. Lalu coba bayangkan kalau apartemen Anda tahu-tahu diketok orang dan yang ada di depan pintu itu Bapak Paus Fransiskus, apa rasanya coba? Itu baru Paus Fransiskus. Kalau ternyata Tuhan, dan memang sebenarnya Tuhan itu datang pada kita setiap saat, setiap waktu. Jadi kata kuncinya adalah ada 2. Mendengar suaranya, mendengar ketukannya, dan kemudian membukakan pintu. Itulah iman. Karena membukakan pintu berarti kita menerima Tuhan. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Maka kembali, kata kuncinya adalah mendengarkan dan membukakan pintu bagi kehendak Allah. Lalu tentunya melaksanakannya. Di sanalah Tuhan dalam perumpamaan ini makan bersama-sama dengan dia. Dan sebenarnya melaksanakan kehendak Allah itu pun kita ucapkan tiap hari, bukan? Di dalam doa Bapa kami yang kita ucapkan. Ketika kita mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Ini kata kunci sebenarnya di dalam doa Bapa kami. Cuma kadang-kadang kita itu salah prioritas. Karena lebih banyak menekankan, berilah rezeki pada hari ini, bukan? Dan itu berarti ketika kita ngomong berilah rezeki pada hari ini, prioritas pada siapa? Tuhan hanya sekedar sarana, bukan? Kalau kita melupakan bagian ini penting. Bagian ini menjadi kunci sebenarnya. Karena inilah iman Kristiani, yaitu menerima Allah sebagai Bapa di dalam hati kita dan kita melaksanakannya. Dan Yesus pertama-tama memperkenalkan Allah sebagai Bapa, dan kemudian dia pun menjadi contoh bagi kita bagaimana menerima Allah di dalam dirinya, melaksanakannya. Sehingga dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada manusia yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi, kita percaya pada Yesus itu bukan hanya sekedar percaya, melainkan sungguh-sungguh mengikuti dia sebagai jalan, meneladannya, menirunya, mencontohnya, bagaimana menerima Allah sebagai Bapa di dalam hati, di dalam jiwa, segenap akal budi, dan kemudian melaksanakannya. Tidak boleh dilupakan bahwa Yesus adalah putra Allah, yang memperkenalkan Allah sebagai Bapa. Maka kata putra Allah itu bukan juga kiasan. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan, nggak mungkin Allah itu berputra, ya kan? Kalau nanti berputra, kapan lahirnya? Siapa bidannya? Nah, itu kan
sekali lagi tafsiran sangat biologis. Semuanya adalah dalam arti analogi. Putra itu berarti kedekatan yang luar biasa, kedekatan yang istimewa. Maka kalau toh tidak diungkapkan dengan kata putra Allah, saya suka mengatakan bahwa Yesus itu wajah Allah, karena di dalam perilaku Yesus, di dalam kata-kata Yesus, di dalam karya-karya Yesus, kita melihat Allah itu sebagai Bapa. Tetapi sekaligus Yesus adalah manusia yang menjadi jalan. Artinya, kita pun harus mengikuti jalan itu. Nah, jalan itu apa? Melaksanakan kehendak Bapa. Sehingga Yesus kan mengatakan begini, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi, jalan penebusan itu tidak hanya bagi manusia dalam arti sekedar hadiah, tapi harusnya menjadi cara bagaimana kita juga menyembah Allah, menghormati Allah, mengasihi Allah, dan melaksanakannya. Yesus adalah jalan. Ini yang tadi saya ungkapkan, Yesus mengasihi Allah Bapanya sedemikian rupa secara total, sehingga dia mau menderita. Karena jalan penderitaan itu adalah jalan pengosongan diri agar mampu melaksanakan kehendak Allah. Nah, ini terkait dengan apa yang beberapa kali juga diungkapkan Yesus. Siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Kadang-kadang dulu ditafsirkan ini hanya sekedar sebagai, yes, saya akan menjadi martir. Aku tidak takut kematian. Ya, itu tidak salah, tetapi menjadi terlalu sempit. Karena sebenarnya yang dimaksudkan ketika tadi dikatakan bahwa kita harus melaksanakan kehendak Allah dan menerimanya, maka kita sebenarnya nggak terlalu harus memprioritaskan diri sendiri. Seperti tadi saya katakan, ketika kalau kita berdoa Bapa kami, yang lebih ditekankan adalah berilah rezeki pada hari ini, itu berarti prioritasnya pada diri sendiri, bukan pada Allah. Nah, menyelamatkan nyawa itu, maka kita juga nggak akan mendapatkan keselamatan. Tetapi kalau kita memprioritaskan Allah sebagai Bapa, dan itu berarti kehilangan nyawanya, tetapi karena Dia, demi Dia, maka kita akan mendapatkan keselamatan sejati. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Itulah iman kita. Arti iman yang paling dalam menurut cahaya Kristiani. Maka mengikuti Yesus adalah mengikuti jalan yang juga berarti berani menapaki jalan salib. Memang ada yang mengatakan orang Katolik kok lebih menekankan penderitaan sih, bukan kejayaan. Bahkankah Yesus adalah putra Allah, raja, kita pun jadi anak raja yang harusnya kaya, yang harusnya berlimpang berkah, bergelimang berkah di dunia. Yes, tetapi sungguh harus kita sadari, bukan itu kehendak Yesus. Kehendak Yesus adalah berani kehilangan nyawa dalam arti kita tidak memprioritaskan diri sendiri, bahkan berani menapaki jalan salib kehidupan ini. Hanya dengan itu, saya kira, seperti tadi saya katakan, kita mendengarkan kehendak Bapa. Kita membuka pintu bagi Allah Bapa yang datang pada kita. Nah, ini tentunya contoh bagaimana pemuda kaya yang datang pada Yesus. Yesus, aku sudah melakukan ini itu. Aku sudah melaksanakan perintah-perintah agama. Aku sudah beribadah. Aku sudah berdoa. Aku sudah berderma. Kelakuanku baik. Yes. Yesus mengatakan apa? Di sini dikatakan, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Sesuatu yang sangat radikal. Tetapi sebenarnya itu juga bukan dalam arti pemahaman material, pemahaman sekedar finansial, lalu semua orang diminta, terutama orang-orang Kristiani, menjual hartanya lalu mengikuti Yesus begitu saja. Ya enggak. Itu pemahaman yang terlalu material. Yang mau dikatakan Yesus adalah, kalau kamu hendak sempurna, sempurna berarti total menerima Allah, total mengikuti Yesus. Maka materi itu nomor 2, harta benda itu nomor 2. Bukan yang pertama. Yesus memberikan kontras dalam hal ini.
Supaya kita tahu bagaimana sungguh-sungguh mengikuti Yesus berarti mengasihi Allah. Dengan segenap hati, dengan segenap budi, dengan segenap akal budi. Kata kuncinya adalah keterbukaan yang total. Karena memang kalau kita pernah membaca apa yang dikatakan di dalam Matius 13 ayat 9, dikatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Itu juga dikatakan di dalam kitab Wahyu bab 3 ayat 22 yang tadi, ayat 20 tadi, yang sekarang 22, itu juga kurang lebih sama. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Berarti apa? Kita harus membuka hati, membuka jiwa, membuka pikiran itu secara total. Itu kata kuncinya. Ini yang tadi saya katakan, dari kitab Wahyu ayat 3, bab 3 ayat 22, memang membuka hati, budi, jiwa itu nggak gampang. Karena seperti tadi, kita harus berani menderita. Itu berarti kita harus keluar dari ego kita, harus membersihkan motivasi beriman kita dari egosentrisme yang lebih menekankan apa tadi, nafsulah, harta bendalah. Itu tidak salah mempunyai harta benda, tetapi prioritas harusnya pada Tuhan. Nggak gampang memang, maka Yesus mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jalan Yesus, atau Yesus sebagai jalan, itu jalan sempit. Karena apa? Kita harus membersihkan unsur-unsur egoisme di dalam beriman. Itulah yang menjadi samcan dari pintu-pintu kita sehingga kita tidak bisa mendengarkan Tuhan. Ego kita membuat kita terhalang di dalam membuka hati kita pada Tuhan. Maka dengan demikian, saya mau menyimpulkan bagian ini ketika dengan mengatakan iman yang perawan adalah iman yang terbuka total. Yang seperti tadi saya ulangi berkali-kali, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Maka total itu berarti kita bersih dari nafsu egois pada Allah. Sungguh-sungguh memprioritaskan Allah di dalam hidup kita. Yang lain-lain nomor 2. Tidak berarti harus dalam arti tertentu dibuang, tidak, tapi ditempatkan di dalam prioritas yang kedua, menempatkan Allah sebagai yang pertama. Nah, itu iman yang perawan. Lalu apa hubungannya dengan keperawanan imannya Bunda Maria? Nah, Bunda Maria, sekali lagi, adalah teladan orang beriman. Hatinya terbuka 100%. Hatinya terbuka total bagi Allah. Sehingga dia mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku seperti yang engkau katakan. Ini berarti apa? Dia memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya. Hatinya terbuka 100%. Itulah perawan. Bersih dari egosentrisme. Bersih dari kepentingan-kepentingan diri. Dan itu juga di dalam kisah-kisah di dalam kitab suci berikutnya, terutama ketika Maria itu menerima pengalaman-pengalaman yang nggak enak, dikatakan begini, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kalau di ayat 51 bab 2, mirip sekali, ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Kisah tentang Yesus yang hilang di Yerusalem. Dia nggak ngerti, sakit hati sebenarnya kalau dituruti. Bagaimana Yesus yang dicari sehari semalam, ketika ketemu, malah komentarnya nggak enak banget. Mama ngapain sih cari aku? Aku mau tinggal di rumah papa. Loh, gimana ini? Maria menyimpan perkara di dalam hatinya. Dia mau tahu kehendak Bapa itu apa. Ini adalah contoh. Tentunya di dalam seluruh peristiwa seperti yang juga tadi sudah saya katakan, Maria mengikuti jalan salib putranya. Anda bisa membayangkan bagaimana seorang ibu yang melihat anaknya disiksa, anaknya harus memanggul salib, dan bahkan kemudian mati. Tapi Maria bisa menerima itu.
Maria dengan wajah muda yang dilukiskan Michelangelo mau mengatakan hatinya sungguh memprioritaskan Allah Bapa. Tidak ada ego di dalamnya. Itulah keperawanan iman. Dan Maria menjadi teladannya. Maria menjadi sosok yang menjadi bunda kita. Artinya apa? Kita harus meneladan itu. Nah, kadang-kadang saya mengatakan, Maria perawan adalah Maria yang hatinya terbuka 100% bagi Allah. Tanpa ego, tanpa samcan-samcan kedirian begitu saja. Yang menutup hati kita. Nah, lalu memang di dalam tradisi kita ada Santo Santa. Santo Santa bagi saya adalah mereka yang hatinya terbuka, sangat besar, tapi tidak sampai 100%. Ada yang 80%, ada yang 75%, katakanlah begitu ya. Seperti di dalam yudisium, kalau dalam waktu kita kuliah kan ada magna cum laude, ada summa cum laude, ada cum laude. Itu berarti apa? Sesuatu yang terpuji. Santo Santa Beato adalah seperti itu juga. Dalam kacamata iman, yaitu keterbukaan pada Allah. Lalu kita bisa mengukur dong, kita sendiri berapa persen jadinya. Lihatlah ini contoh bagaimana seperti tadi Michelangelo melukiskan dan menghormati Maria yang hatinya terbuka pada Allah 100% dengan berani menerima kenyataan yang paling pahit di dalam hidupnya, memangku jenazah anak tunggalnya yang dulu dipuja-puja orang, yang ganteng, yang gagah, yang terkenal, yang baik hatinya, dan sekarang ternyata wafat. Bukan hanya sekedar wafat, tapi wafat disalib dan disiksa sebelumnya. Tapi Maria bisa, karena dia memprioritaskan Allah di dalam hatinya. Dan itulah ternyata Yesus mengatakan bahwa Maria itu bahagia. Bagaimana mungkin orang yang memangku jenazah Yesus anaknya berbahagia? Yes, harus dibedakan antara gembira dan bahagia. Di dalam kisah yang ada di dalam Alkitab, sedikit berbeda versi, tetapi intinya sama. Suatu hari ketika ada Yesus sedang berkhotbah, ada perempuan yang kemudian berteriak, "Wah, mamamu pasti bahagia. Mamamu pasti bangga dengan kamu. Mama yang menyusui dan mendidik engkau karena engkau gagah, engkau terkenal, engkau ganteng." Tapi Yesus mengatakan, yang berbahagia bukan yang seperti itu, tapi yang berbahagia ialah yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Itu versi Lukas. Versi Matius sedikit berbeda, tetapi intinya sebenarnya sama. Mau mengatakan bahwa kedekatan, keterbukaan hati 100% pada Allah, keterbukaan hati yang lebar, yang luas bagi Allah, itu memberikan jaminan kebahagiaan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Begitu kan doa kita? Jadi kalau kita melaksanakan kehendak Bapa, akan ada kebahagiaan karena ada kerajaan Allah di dalam diri kita. Dan itulah yang sebenarnya kalau kita lakukan pada bulan Maria ini, kita berdoa rosario, kita membuka hati kita pada Allah seperti Bunda Maria. Maka rosario itu bukan berdoa pertama-tama kepada Bunda Maria, bukan, tapi berdoa bersama Maria, karena kita yakin Bunda Maria menyertai kita, dan seperti Maria, membuka hati 100% pada Allah, supaya kita merenungkannya, mendengarkan ketukannya, dan membukakan pintu bagi Allah. Maka bagian terakhir ini, saya ingin mengajak melihat, merefleksikan sejenak. Sudahkah kita mengikuti dan menjalankan kehendaknya? Bukan kehendakku. Dengan kata lain, apakah kita bisa memprioritaskan Allah sedemikian rupa seperti Maria yang perawan itu? Sekali lagi, perawan dalam iman adalah mereka yang memprioritaskan Allah 100% di dalam hidupnya. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Mari kita ukur. Kalau tadi saya katakan, Santo Santa itu, kalau Bunda Maria itu 100%, Santo Santa itu mungkin 85%, 80%. Nah, kita berapa persen? Mari kita ukur. Misalnya begini, kita itu kan suka, atau bukan suka, ada tradisi memasang salib di rumah,
kita berdoa rosario, kita bahkan juga kemana-mana bawa rosario, atau kita punya kalung salib. Nah, tentunya sebenarnya kalung salib atau patung salib itu kan mau mengingatkan kita bahwa Allah itu memanggil kita untuk menjadi sempurna seperti Bapa adalah sempurna, mengikuti Yesus sebagai jalan. Ini yang sering kita lupakan, bukan? Kebanyakan orang kalau saya tanya, mengapa Anda pasang salib, mengapa Anda pakai kalung salib? Rata-rata mengatakan, ya supaya saya merasa diberkati Tuhan, supaya saya diingatkan bahwa Tuhan itu Maha Kasih. Tidak salah, bagus-bagus sekali. Lebih bagus daripada kalau hanya mengatakan, yes, saya bawa rosario kemana-mana, pakai kalung salib kemana-mana, supaya saya selamat di jalan, saya tidak dicopet, saya tidak dirampok. Nah, itu motivasi lebih rendahan lagi. Karena apa? Itu kan motivasinya egois banget kan? Tetapi akan menjadi lebih baik kalau yes, Tuhan itu mengasihi saya. Berarti sudah mengasihi Tuhan. Tetapi akan lebih bagus lagi kalau yes, saya memakai kalung salib dan memasang salib di rumah supaya saya ingat panggilan saya mengasihi Allah. Nah, kalau masih di tahap pertama, tentunya egonya makin banyak. Tapi kalau yang di kedua, egonya sudah lumayan terkikis, tapi masih belum. Bisa lebih tinggi lagi. Lebih sempurna lagi. Bukankah Yesus adalah guru yang kita sebut, maka dia meminta kita menjadi sempurna seperti Bapa adalah sempurna adanya. Ini baru satu contoh. Contoh lain yang suka saya juga tanyakan, apa sih yang Anda lakukan kalau kita berdoa? Kalau tadi saya sudah menyebut, kalau kita berdoa Bapa kami, mungkin prioritasnya masih berilah rezeki pada hari ini. Instead of aleh-aleh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Demikian juga waktu kita berdoa. Setelah kita membuat tanda salib, lalu apa yang kita lakukan? Kita memuji Tuhan, yes, bagus. Kita mohon ampun pada Tuhan, yes, bagus. Habis itu ngapain? Minta, mohon, minta, mohon, minta, mohon, amin, tanda salib, tidur. Itu rata-rata yang dibuat. Nah, kalau kita itu lebih banyak minta, minta, dan minta, prioritasnya siapa dong? Berarti prioritasnya sekali lagi pada diri kita. Oh, lalu ada yang mengatakan, bukankah Yesus mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi? Yes, tidak. Salah. Tapi coba Anda baca di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 7. Memang di sana dikatakan, mintalah kamu akan diberi. Tetapi di kalimat pertama, kalimat sebelumnya dikatakan, jika firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam aku, nah, berarti ini yang sering kita lupakan. Kita itu diminta oleh Yesus untuk sungguh-sungguh menerima firman Tuhan di dalam hati kita. Lalu kita bisa mohon dengan sungguh-sungguh dan akan sesuai dengan kehendak Allah, maka akan dikabulkan. Tapi kalau kita tuh memaksa-maksa Tuhan, apalagi kita berdoa rosario selama 31 hari selama bulan Mei, mempunyai intensi, dan nanti kalau misalnya intensi atau permohonan itu tidak dikabulkan, kita kecewa. Nah, itu tanda lain. Termasuk contohnya, kalau kita berdoa, atau katakanlah berdoa rosario, setelah selesai berdoa rosario, coba lihatlah perasaan Anda. Ketika secara tidak sadar Anda bernafas, lega, sudah selesai. Nah, berarti apa? Doa itu kan kewajiban. Apakah orang yang mengunjungi pacarnya karena kewajiban itu sungguh mencintai? Pasti tidak. Demikian juga pada kita. Kalau kita itu berdoa hanya karena kewajiban, itu masih pada level terendah. Karena berarti iman kita masih banyak egonya, banyak samcannya. Demikian juga. Jadi seharusnya berdoa bagaimana? Berdoalah seperti Maria. Boleh mohon, tapi nanti ditutup dengan mengatakan, Tuhan, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Seperti yang dilakukan Yesus, bukan? Pada
di Taman Getsemani. Mari kita lihat contoh lain. Kita suka mendengar kata berkat Tuhan. Dan kita memuji Tuhan. Haleluya, karena berkat Tuhan berlimpah pada kita. Jadi sebenarnya yang ada di kepala kita itu, atau di dalam benak kita, pikiran kita, berkat Tuhan itu apa? Kalau saya tanya kepada banyak orang, coba rumuskan berkat Tuhan itu apa? Spontan yang kemudian muncul adalah, apa itu? Kesehatan, hidup panjang, penghasilan yang baik, keluarga yang baik, nafas, gitu kan? Yes, bagus, tidak salah. Tetapi, nah, kalau yang disebutkan, apa itu tadi? Secara tidak sadar yang disebutkan adalah yang menyenangkan kita, bukan? Jadi, apakah berkat Tuhan itu hanya yang menyenangkan? Kalau itu, berarti kan fokusnya masih pada diri sendiri. Priority-nya masih pada diri sendiri, bukan? Karena kalau tidak hati-hati, kalau yang dikatakan berkat Tuhan adalah yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan nanti akan kita anggap sebagai hukuman Tuhan, menjadi beban bagi kita. No, kalau Allah adalah Bapa, kita tahu bahwa Bapa yang baik juga memberikan yang menantang, juga memberikan yang tidak enak, supaya anaknya menjadi makin dewasa, bukan? Nah, kalau kita tuh masih melihat bahwa berkat Tuhan hanya yang menyenangkan, itu ukuran bahwa iman kita masih jauh dari apa yang diteladankan oleh Bunda Maria. Demikian juga kalau kita marah pada Tuhan, terutama karena doanya tidak dikabulkan, bukan? Bukankah kita diminta mengasihi Allah sebagai Bapa dengan segenap hati, dengan segenap budi? Logika marah itu apa sih? Marah itu kan begini. Secara tidak langsung, kita di dalam kemarahan itu mau menunjukkan dan mengatakan bahwa kita itu lebih tahu daripada yang kita marahi, bukan? Marah pada anak, marah pada suami, marah pada istri, marah pada teman. Kita lebih tahu. Dan dia tidak tahu. Nah, kalau kita marah pada Tuhan, berarti siapa yang lebih tahu? Kalau ada kita mengatakan secara tidak langsung kita lebih tahu siapa anak, siapa bapak dong. Ya kan? Nah, berarti kita belum beriman. Kita belum sungguh beriman. Kita perlu lebih jauh meneladan Bunda Maria bagaimana menjalankan iman itu. Bukan hanya percaya, bukan hanya dengan mulut, bukan hanya dengan pengertian, tetapi dengan sikap hati yang paling dalam. Termasuk kalau kita itu hanya beragama saja, bukan beriman. Apa artinya? Kadang-kadang kita itu beriman itu tidak membedakannya dengan beragama. Hanya mengikuti kewajiban-kewajiban agama, lalu kita merasa puas. Sudah ke gereja, sudah mengikuti aturan pantang dan puasa, sudah berderma kolekte, lalu selesai. Merasa bahwa, yes, aku sudah melaksanakan iman saya. Itu kewajiban. Termasuk kalau kita itu hanya sekedar bangga bahwa ada orang menjadi Katolik, that's bangga. Ada pejabat-pejabat yang Katolik, wah kita bangga. No, itu agama. Kita boleh bangga, tetapi tidak boleh berhenti di sana. Harus lebih dalam dari itu. Supaya kita sungguh beriman dalam arti apa? Mempunyai relasi cinta yang sangat personal dengan Tuhan. Nah, teman-teman, sekali lagi, itulah teladan Bunda Maria yang perlu bisa kita refleksikan di dalam hidup kita, supaya kita mampu menjadi sempurna seperti Bapa adalah sempurna. Kita belajar naik kelas di dalam iman kita karena teladan Bunda Maria. Memang tidak akan ada orang yang bisa 100% seperti Bunda Maria, tetapi itulah cakrawala, itulah horizon, itulah tujuan bagaimana kita beriman, supaya apa yang kita lakukan, kewajiban-kewajiban agama, ajaran-ajaran agama adalah supporting system, supaya penghayatan iman itu menjadi sungguh sangat personal, membuka hati selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Pengampunan dosa, renungan-renungan tentang dosa, itu adalah upaya supaya, tanda petik, seperti tadi saya katakan berkali-kali, samcan-samcan ego di dalam iman kita itu bisa ditipiskan, bisa dihilangkan, supaya kita pelan-pelan semakin terbuka pada Tuhan. Itulah beriman, itulah teladan Maria di dalam keperawanan iman.
sudah 50 menit saya ngoceh, saya cukupkan sekian. Mari kita berbincang-bincang dalam waktu yang masih ada. Saya kembalikan ke Siska. Ya, terima kasih banyak nih Romo. Ya sedikit di luar dugaan sih. Pertama-tama ya kirain akan lebih banyak tentang Maria, tapi ternyata emang Maria selalu mengarah kepada Yesus. Jadi emang kita harus sedikit, bukan kita sih, saya arahnya emang mesti sedikit diluruskan kepada Yesus. Jadi tadi saya sudah mention ke teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa tolong tulis di chat. Jadi bisa ini selama kita itu kasih waktu dulu ya Romo buat mereka untuk mikir sedikit dan menulis questionnya. Jadi selama teman-teman ada menulis pertanyaan, mungkin Vanessa bisa diperlihatkan untuk love offering, dan mungkin Romo juga bisa sedikit memberi ini gambaran tentang ini charity yang Romo mention itu untuk membuat dapur ya Romo ya. Ya. Di pastoran. Jadi gini, ya. Ceritanya adalah kawan saya, tadi sama-sama Romo Yesuit, itu diminta membuka sebuah stasi di pedalaman Kalimantan Barat, pedalaman Ketapang, yang belum ada sinyal, bahkan itu membuka menjadi paroki. SY memang baru mau bekerja sama dan menanggapi undangan dari beberapa keuskupan di Kalimantan, seperti Banjarmasin, Pontianak, dan sekarang Ketapang, untuk membantu mereka. Dan di pedalaman Ketapang ini, seperti tadi saya katakan, sinyal pun belum ada. Kemana-mana Romo ini dengan motor trail, karena kalau bukan motor trail nggak bisa. Karena jalanan itu masih berlumpur, berbatu, bahkan mungkin batu nggak ada, tapi lumpurnya yang gila-gilaan. Beberapa kali dia mengirimkan bagaimana dia habis terpleset, lalu pulang sampai di pastoran itu dengan motor yang tanda petik bersimbah lumpur, jaketnya semua penuh lumpur, dan segala macam. Ini pedalaman di Ketapang. Saya lupa nih parokinya namanya apa. Jadi benar-benar baru dibuka jadi paroki dengan umat tidak lebih dari 500, yang tentunya kita tahu umat di pedalaman kemampuannya kayak apa. Tetapi dengan niat bahwa kita memang mau sungguh-sungguh menyapa dan mewartakan kasih Tuhan pada mereka, dia, Romo Marti ini, yang umurnya sudah 62, sebenarnya nggak muda lagi untuk naik trail, dia mengatakan begitu, tapi dia bertekad untuk membuka, menyanggupi untuk menerima tawaran dari Uskup Ketapang, masuk di pedalaman. Nah, dia lalu menemukan bahwa ternyata ya gerejanya seadanya, pastorannya belum ada, pastorannya masih seadanya, dan nggak ada dapur, padahal dia mau tinggal kan di situ kan. Jadi dengan kata lain, ya dia harus memperbaiki sarana-prasarana di sana supaya dia bisa tinggal dengan baik dan juga dalam arti tertentu menjaga kesehatannya. Umat di sana tidak ada tradisi memberi makan pada pastor. Dia harus masak sendiri, dia harus cari makan sendiri. Karena memang berbeda dengan di Jawa tentunya. Nah, disitulah dia tanya saya, ayo dong bantu saya minimal buat dapur dulu, nanti pelan-pelan pastoran diperbaiki, dan supaya dengan demikian saya tidak perlu memikirkan kesehatan saya terlalu banyak gitu kan. Lalu dia mengirimkan bagaimana dia dengan bantuan beberapa umat membangun dapur seadanya, tapi tentunya masih ada kekurangan ke sana sini, supaya dengan demikian kalau dia bisa tinggal di sana. Jadi selama ini stasi ini tidak ada pastornya. Stasi ini benar-benar di pedalaman sehingga hanya dikunjungi pastor sesekali. Tapi sekarang dia mau tinggal di sana, tetapi sarana prasarannya belum ada.
gerejanya pun seadanya. Jadi dengan kata lain, ya dia membutuhkan uluran tangan dari teman-temannya, dan ketika tadi kemarin Siska tanya, gimana? Saya tiba-tiba ingat dia, maka ya sudahlah. Ini teman-teman yang selama ini memang nggak minta sana sini terlalu banyak dan tidak dikenal banyak orang. Jadi ya udah, saya mau perkenalkan kepada teman-teman Romo Mardi Santoso ini yang sekarang sedang ada di pedalaman Kalimantan, yang kadang-kadang dapat sinyal kalau dia lagi kunjungan ke tempat lain, tapi lebih banyak tanpa sinyal, sehingga ya saya bisa membayangkan pedalamannya kayak apa. Gitu kira-kira, Sis. Baik Romo, terima kasih. Jadi teman-teman itu ada, mungkin bisa ditaruh di chat juga nanti ya, account untuk love offering-nya. Jadi yang kita bisa di screenshot mungkin nanti setelah masuk kita akan jadikan satu dan kita transfer ke Romo. Siapa tadi? Romo Andang namanya? Mardi Romo Santoso. Mardi ya, Romo Mardi. Ya. Jadi sekarang kita buka untuk pertanyaan. Jadi di sini di chat ada satu nih Romo. Ya. Perawan Maria dikandung tanpa dosa. Apakah benar Maria tidak mewarisi dosa asal dari Adam dan Hawa? Dengan demikian tidak memerlukan penebusan Kristus? Ya, seperti tadi saya katakan, semuanya dogma-dogma yang terkait dengan Maria itu adalah bentuk dari penghormatan kita. Tentu saja dengan logika, dengan cara berpikir, kalau dia melahirkan seorang penebus, maka tentunya sangat istimewa. Dan keistimewaannya itu ada di mana sih? Ya salah satunya, oh ya, probability-nya adalah ya dia tanpa noda dosa, tanpa dosa asal. Maka tadi saya katakan ini penghormatan. Jadi bagi saya nggak usah terlalu dirisaukan, ini benar apa enggak sih, dia nggak membutuhkan penebusan. Nyatanya dia mengikuti jalan Yesus kok, ya kan? Maka yang paling penting adalah bagaimana dia menerima Yesus di dalam hatinya sebagai jalan dan membuka hati, ke jiwa dan seluruh akal budinya pada kehendak Bapa. Itulah keselamatan. Jadi apakah dia tidak memerlukan? Loh, yang jelas-jelas dia menerima Yesus kok, ya kan? Jadi bagi saya sekali lagi mirip-mirip dengan apa yang sering dikatakan orang. Apakah Bunda Maria itu sungguh-sungguh Ratu Surga? Apakah dia itu bejana rohani? Apakah dia itu benteng gading? Itu kan sekali lagi penghormatan kita. Penghormatan betapa istimewanya Maria. Sama dulu waktu Anda pacaran kan, memuja-muja pacar Anda, wah, ini itu. Orang lain apanya sih? Gitu kan? Ya tapi kan penghormatan kita. Zaman dulu kan, wah engkau lah matahariku, engkau lah bulanku, engkau lah, ya kan namanya juga lagi jatuh cinta, ya kan penghormatannya ya ungkapannya juga sangat hiperbol, dan itu dalam arti tertentu penghormatan kita pada Bunda Maria dalam arti tertentu memang hiperbol karena memang begitu dahsyatnya peran Maria di dalam kehidupan beriman. Begitu. Tapi tidak berarti bahwa dia menggantikan penebusan, tidak. Ya. Baik Romo. Ya kita mikirnya kan ya kalau dia tidak berdosa kayak lagi kecil, nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah bandel, nggak apa. Nah, tergantung dosa itu apa kan? Kalau Iya. dosa itu hanya sekedar seperti tadi saya katakan melanggar aturan agama, ajaran agama, itu masih terlalu dangkal, masih terlalu childish lah, kanak-kanak. Karena bagi saya dosa adalah paling pokok adalah kita itu terlalu masih banyak bercak-bercak samcan di dalam keterbukaan hidup kita itu. Ego samcan itu banyak banget, gitu kan? Nah, Bunda Maria bisa dikatakan 0. Loh, apakah dia tuh nggak pernah tanda petik berdebat sama mamanya? Namanya juga anak kan? Gitulah. Iya. Ya Romo ngomongin samcan dulu jadi lapar juga.
Apa? Puasa. Yang ada santannya bipangam bawang. Iya. Aduh. Apa? Teman-teman lain ada pertanyaan yang bisa langsung mau ditanyakan kepada Romo? Tapi emang ini sih Romo, emang kayaknya menghilangkan samcan itu kan emang tidak gampang. Loh, iya. Apalagi yang Tapi, sudah dikandung begitu lama. nah, seperti tadi saya katakan bahwa Yesus adalah jalan, itu artinya apa? Kita itu harus menjadi lebih baik dari hari ke hari, sedikit demi sedikit. Yesus atau Tuhan kita itu tidak akan melihat hasilnya, tetapi akan melihat prosesnya. Yang saya suka contohkan adalah sederhana saja. Yang ini cerita yang mungkin ada yang pernah dengar. Suatu hari ada seorang ibu, kira-kira 3-4 tahun yang lalu, saya lupa persisnya, menjelang Natal waktu itu, ikut antri pengakuan dosa. Lalu ketika masuk di ruang pengakuan, masih berdiri, dia langsung ngomong, Romo, sebenarnya saya perlu pengakuan nggak sih? Loh, kenapa Bu? Habis gini Romo, saya udah 15 tahun jadi Katolik, mengaku dosa tiap Natal Paskah, dosanya ya itu aja sih Romo, nggak ada yang lain. Ya udah dah, oke, berlutut deh supaya lebih supaya dia tidak berdiri. Lalu akhirnya, Bu, maksudnya kenapa? Gini Romo, saya tuh ngaku dosanya ya itu saja, dosanya itu saja, dan sesudah itu juga saya melakukan lagi, gitu kan? Jadi kok nggak ada efeknya ya ngaku dosa itu? Dan ya gimana? Saya apakah perlu ngaku dosa karena toh sama saja? Oke, begini. Oke, sekarang sambil pengakuan dosa. Dosamu apa? Ya, mungkin bisa ditebak lah ibu-ibu, suka marah-marah, Romo. Ya kan? Nah, suka marah-marah. Baik, suka marah-marah. Lalu kenapa? Ya habis saya ngaku dosa sekarang, Romo, besok pagi atau bahkan nanti saya marah-marah lagi. Gitu kan? Ya oke, sekarang gini. Marah-marahnya berapa kali? Maksud Romo, ya hitung aja. Kira-kira berapa kali? Dia mengatakan, kira-kira 10 kali, Romo. Loh kok bisa 10? Logikanya di mana? Pada suami 2 kali, pagi dan malam. Anak saya 2, masing-masing 3 kali. Berarti sudah 8 kali. Sama pembantu 2 kali, katanya udah 10 kali. Nah, oke. Berarti hari ini 10, besok juga 10. Iya, bahkan mungkin 11. Nah, oke. Coba deh, sekarang. Usahakanlah untuk menahan diri. Usahakan, nggak usah dari 10 jadi 0. Tapi jadilah 10 menjadi 9,5 besok pagi. Loh kok 9,5 gimana ceritanya? Lah, marah itu menjadi tanda petik salah, bukan pertama-tama hanya karena kita tidak bisa menahan diri, tapi juga karena kita merugikan orang lain, bukan? Nah, sekarang bagian merugikan orang lain, kita coba atur supaya diminimalkan. Jadi tiap kali Anda nanti suami Anda pulang, kumur-kumur. Supaya apa? Bisa nahan diri. Loh, kenapa nahan diri? Ya kalau kamu kumur-kumur kan nggak bisa ngomong kan? Saya bilang gitu. Artinya apa? Jadikanlah 9,5 supaya kita berlatih untuk menguasai diri dalam mengekspresikan kemarahan. Siapa tahu nanti setelah sebulan bisa menjadi 9,5 secara rutin. Baru kemudian diturunkan lagi menjadi 9. Nah, itu namanya pertobatan. Itulah yang seperti saya katakan, mencoba mengikis ego yang nggak terkontrol pada kita. Tapi yang lebih penting adalah proses. Dan proses itu terkait dengan keinginan dan kehendak kita. Kalau kita itu hanya mengatakan, ya sudah, kita dosa saja, nanti toh Tuhan mengampuni. Kayaknya nggak segampang itu deh. Tuhan akan lebih melihat bagaimana kita menanggapi tawaran pengampunannya dengan usaha kita bertobat. Jadi tidak hanya menyesal, tapi bertobat. Bahkan pertobatan itu setengah saja, seperti tadi,
setengah langkah saja, kalau kita memang usahakan sungguh-sungguh, sudah menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Nah, itu tadi, seperti tadi saya katakan, kalau Siska mengatakan mengikis samcan itu susah, ya memang susah. Tapi kan seperti tadi, pelan-pelan. Nggak perlu liposuction, kan? Nggak ada liposuction dalam hal beriman. Itu instan namanya. Enak kalau kayak gitu ngantri semua kayaknya. Iya. Ngantri di itu juga, di ruang pengakuan dosa. Iya, iya, iya. Terus Romonya bilang mani piro gitu kan. Ya, justru pertama sedikit cerita juga bahwa zaman dulu kan kita juga hanya pernah diselewengkan dengan cara yang namanya surat aflat itu kan zaman abad pertengahan, uskup, paus bisa mengeluarkan surat pengampunan dosa asal orang bayar. Tapi itu kan jadi bisnis dan memang bukan itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah pertobatan personal, bahwa gereja itu mendukung dengan sarana penerimaan sakramen pengampunan dosa itu supaya pertobatan pribadi itu lebih dikuatkan, bukan menggantikan. Ya kan? Ya. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan, Romo. Ya. Ini dari saya baca dari Elizabeth Lisa. Romo mau tanya, bagaimana supaya hati ini bisa punya keinginan, kerinduan, keyakinan untuk berdevosi pada Bunda Maria, Rosario, dan lain-lain. Untuk saya sulit sekali karena basicnya bukan Katolik sewaktu TK, SD, sekolah di sekolah Kristen, baru SMA menjadi Katolik. Saya kira yang namanya devosi itu kan memang harus dibangun pelan-pelan. Jatuh cinta pada Bunda Maria, pada Tuhan kan berbeda dengan jatuh cinta pada manusia. Jatuh cinta pada manusia langsung bisa jatuh cinta dengan pandangan pertama karena mata kita, ya kan? Tetapi dengan Bunda Maria dan juga tentunya Tuhan bisa dibangun dengan pengertian-pengertian dan pemahaman-pemahaman bahwa Maria itu bagi saya memang istimewa. Seperti tadi saya katakan, kalau sampai kemudian ada orang Kristiani itu tidak menghormati Bunda Maria, itu berarti ada sesuatu yang salah di dalam pemahamannya tentang beriman. Karena beriman bagi saya adalah sekali lagi jatuh cinta pada Allah. Dan Bunda Maria menjadi teladannya. Dan itu menjadi kelihatan sekali di dalam, seperti tadi saya katakan, beberapa kisah tentang Bunda Maria di dalam kitab suci, bagaimana dia sungguh-sungguh membuka hati pada Allah. Nah, kalau pemahaman ini kita pelan-pelan, dan berdoa rosario pun dalam arti tertentu, seperti tadi saya katakan, kalau berdoa rosario sendiri, mau 30 kali, mau 20 kali Salam Maria, mau tanpa perenungan peristiwa, sebenarnya boleh-boleh saja. Sebenarnya boleh-boleh saja. Tetapi kalau berdoa bersama, ya jangan. Nanti daripada berantem kan. Tapi kalau sendiri, yang sendiri itu kan seperti tadi. Oh, tadi belum saya katakan bahwa kalau beriman berarti falling in love with God. Berarti berdoa itu apa? Berdoa making love with God kan? Sesuatu yang personal, intimacy dengan Tuhan. Jadi kalau intimacy, mau bukenya itu mau bunga mawar, bunga lili, bunga tembelek, asal itu doa sendiri, personal, why not? Gitu kan? Ekstrimnya juga, Allah diajarkan Allah sebagai Bapa. Tapi itu kan bukan Bapa tuh bukan soal gender, bahwa dia laki-laki, apalagi laki-laki tua berewokan rambut putih. Bukan itu. Allah Bapa itu adalah Allah yang dekat, Allah yang pengampun, Allah yang mengasihi kita. Nah, kalau kemudian ekspresi jiwa kita mengatakan, yes, aku mau menyebut Allah itu sebagai mama, sebagai kekasihku, sebagai tanteku, emakku, ya boleh aja. Tapi itu doa pribadi ya. Jadi jangan di gereja, daripada di gereja nanti ditimpuk orang ketika mengatakan mamaku yang ada di surga. Nah, itu harus dibedakan antara bagian itu. Tapi intinya adalah pemahaman itu bisa membuat kita sedikit demi sedikit
lebih bisa membangun devosi kita. Dan devosi sekali lagi adalah ungkapan iman yang dalam arti tertentu penuh perasaan. Itu devosi. Ya, kalau di gereja mungkin dalam arti tertentu ada aturan-aturan yang ketat di mana kita mau berdoa bersama. Yes. Tapi kalau devosi dengan doa novena, dengan doa rosario, itu adalah relasi-relasi kita. Ibarat orang sekali lagi jatuh cinta, ya ungkapan-ungkapannya ya sangat personal dong. Masuk jatuh cinta rumusan-rumusannya pakai ungkapan-ungkapan yang formal. Ya enggak lah. Gitu kan? Itu jadi harus keluar dari hati. Ya. Oke, pertanyaan lain? Oke. Pertanyaan ini, Romo, saya pernah ditanyain tetangga, apakah ada di Bible yang menulis Maria diangkat ke surga? Nah, itu kan sekali lagi logika berpikirnya adalah bahwa yang namanya kitab suci adalah satu-satunya sumber iman. Sola scriptura, ya kan? Soul, scripture. Nah, itu tentu saja bukan gereja Katolik. Gereja Katolik sumber imannya adalah tentu saja Alkitab, tapi yang kedua adalah tradisi. Tapi sekali lagi, Maria diangkat ke surga tidak ada di dalam Bible, tapi di dalam penghayatan iman. Turun-temurun. Tapi sekali lagi, itu pun penghormatan kita pada Bunda Maria. Ungkapan betapa Maria itu begitu istimewa. Lalu diberi gelar-gelar ini, itu, termasuk dia diangkat ke surga. Bagi saya nggak terlalu penting. Benar apa enggak? Bagi saya nggak terlalu penting. Yang saya pentingkan adalah, yes, Bunda Maria menjadi teladan bagi saya dalam beriman, dan kalau saya menerima Tuhan, seperti tadi saya katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, maka datanglah kerajaanmu. Bunda Maria 100% menerima Allah di dalam hatinya, maka dia logikanya 100% juga menerima kerajaan surga. Maka diangkat naik ke surga dengan jiwa raganya. Kira-kira logikanya begitu. Tapi sekali lagi, itu harus dipahami dari kacamata iman, bukan literally apa yang di dalam Alkitab. Kalau saya sekedar joke saja, kan dikatakan, loh, apa benar Bunda Maria itu diangkat ke surga? Kok nggak ada di dalam Alkitab? Sedikit bukan jorok, tapi ya sedikit seloroh saja. Loh, apakah kita itu nggak boleh kencing? Kan tidak dikatakan bahwa di dalam Alkitab Yesus juga kencing, bukan? Nggak ada. Jadi tidak semuanya itu di dalam kitab suci ada. Kitab suci bagi kita itu bukan kitab hukum. Look at it. Bukan kitab hukum yang penuh, seperti dipahami saudara-saudara kita Muslim dengan Al-Qur'annya. Itu penuh. Tapi bagi kita, Alkitab adalah tanda petik lukisan tentang Yesus. Karena Yesuslah yang disebut Sabda Allah, firman Allah yang menjadi manusia. Jadi yang harus sebenarnya pemahaman bahwa firman Allah adalah Yesus dan kemudian dilukiskan di dalam kitab suci, dan kitab suci pun di dalam pemahaman Katolik yang paling pokok adalah Injil, kemudian didengarkan di dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, yes. Tetapi kalau kemudian dikutip-kutip semuanya Perjanjian Lama tanpa cara pandang Injil dan bahkan kemudian hanya literally saja, bahaya sekali. Tidak itu. Tradisi membangun bagaimana kita menafsirkan Alkitab dengan lebih benar. Jadi kalau mau saya dikatakan, kebetulan ngomong Alkitab, beriman adalah falling in love with God. Berdoa adalah making love with God. Maka Alkitab adalah loving letter, surat cinta Allah dan manusia. Kalau mau sedikit disederhanakan dalam konteks penghayatan iman kita sebagai orang Kristiani, khususnya di dalam Katolik. Begitu. Baik, terima kasih Romo. Pertanyaan selanjutnya, di masa pandemi, bagaimana kita meneladan Bunda Maria dalam peranan sebagai istri dan ibu, terutama saat ekonomi sedang mengalami keterpurukan?
Bagaimana tetap bertahan dalam rumah tangga yang ternyata di awal pernikahan tidak ada keterbukaan dan kejujuran. Dari Ini personal sedikit sekali ini. curcol ini curcol nih. Anyway, saya selalu mengatakan tadi bahwa ungkapan Michelangelo dengan patung Pietanya itu sangat inspiratif bagi saya. Ungkapan Michelangelo yang khas adalah ketika tadi melukiskan Bunda Maria dengan wajah muda. Ya kan? Masih ingat gambarnya, saya share lagi deh. Gambarnya bagi saya sangat bagus. Sebentar. Oh, sudah hilang, sudah saya oke, nggak usah. Masih ingat bagaimana Michelangelo melukiskan Maria itu gambarnya masih wajah muda. Yang dilukiskan Michelangelo adalah wajah Maria yang berumur 20-an. Padahal Yesus wafat umur berapa? 33. Ya kan? Jadi harusnya Maria itu kan wajahnya umur 55-an. Gitu kan, kira-kira gitu. Apa yang mau dikatakan adalah bahwa meskipun Maria itu menanggung duka yang begitu besar, tapi dia tetap melihat bahwa itu adalah kehendak Allah yang harus dijalaninya. Dengan kata lain, ada dua hal. Yang pertama adalah bahwa Bunda Maria bertahan di dalam dukanya, tapi bukan hanya sekedar bertahan, tapi melihat itu sebagai kehendak Allah, dan di sanalah dia dimurnikan, lalu mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Bukankah Yesus mengatakan bahwa yang berbahagia ialah mereka yang melaksanakan kehendak Bapa? Nah, apa yang kemudian bisa kita teladan? Pandemi adalah sesuatu yang sangat berat. Ya kan? Di mana-mana orang galau, sedih, terutama juga kalau sakit dan bahkan ada orang saudara yang meninggal, anggota keluarga yang meninggal, khawatir, juga situasi ekonomi yang berat. Nah, sekarang, karena pertanyaannya di dalam hidup berkeluarga, saya selalu mengatakan begini, dalam refleksi saya, ya minta maaf Bapak saya tidak berkeluarga, tetapi setidak-tidaknya saya melihatnya dari kacamata iman begini. Menjadi suami dan istri, menjadi papa mama, itu adalah panggilan yang harus diwujudkan. Apa panggilannya? Menjadi berkat yang satu bagi yang lain. Bukankah di dalam pemahaman Katolik, suami dan istri adalah sakramen bagi yang lain? Kadang-kadang saya bertanya, siapa sih yang memberi sakramen kepada Anda, sakramen perkawinan kepada Anda? Tidak banyak yang menjawab dengan tepat. Maksudnya, banyak yang mengatakan bahwa yang memberikan sakramen perkawinan pada kami adalah Romo A, Romo B, Romo C, Uskup A, Uskup C, Uskup D. Romo ini sudah meninggal, Romo itu malah sudah keluar, berarti perkawinan saya bisa dibatalkan. Oh, enggak. Salah semua. Yang menjadi sakramen adalah suami pada istri, dan istri bagi suami. Itu sakramen. Saling menerimakan sakramen perkawinan. Jadi dengan kata lain, suami harus menjadi berkat bagi istri, dan istri menjadi berkat bagi suami, juga di dalam kelemahannya. Bukankah di dalam janji perkawinan dikatakan akan mengabdikan diri kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam sehat maupun sakit. Jadi sebenarnya juga di dalam kaya maupun miskin, di dalam kencang maupun keriput, di dalam gemuk maupun kurus, gitu kan? Nah, itu berarti juga di dalam duka. Sekarang di dalam situasi pandemi, di mana orang tidak bisa lagi lari dari perjumpaan di rumah. Ini adalah pemurnian yang luar biasa sebenarnya. Dulu orang seperti tadi punya samcan ego, sehingga kalau lagi berantem, lagi sebel, lagi nggak suka, kabur. Hobi lah, main golf lah, urusan bisnis lah, bahkan kadang-kadang ada yang mengatakan pelayanan di gereja lah. Tapi sebenarnya motivasinya lari dari rumah, lari dari istri atau suaminya. Demikian juga lari dari anak-anaknya. Itu samcan ego. Tapi sekarang kita ditempa, dimurnikan. Bisa nggak janji yang dulu diucapkan ini diwujudkan di dalam situasi pandemi di mana orang tidak bisa lari lagi. Demikian juga terkait dengan pendidikan anak. Pendidikan anak harusnya prioritas bagi orang tuanya.
bukan sekolah. Nah, sekarang harus mendampingi anak-anak dari sekolah dalam mengikuti pelajaran sekolah. Ini sekali lagi pemurnian, kembali kita diingatkan bahwa panggilan menjadi suami, menjadi istri, menjadi papa, menjadi mama adalah menjadi berkat bagi mereka. Menjadi berkat berarti mengikuti jalan Yesus. Mengikuti jalan Yesus berarti berani mengikis ego-ego, samcan ego yang sangat membuat kita tidak bisa atau menjadi lamban dalam mengikuti Yesus. Nah, dengan kata lain, pandemi adalah harus dilihat dari kacamata iman sebagai pemurnian akan panggilan kita bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kira-kira begitu refleksi saya. Maaf kalau saya belum tidak punya pengalaman sebagai suami atau istri. Tapi sebagai anak pernah dong. Baik. Ini soalnya nggak ada namanya, maaf ya. Ini ESPA ini bagaimana sudah terjawab. Mudah-mudahan terjawab. Ada satu lagi pertanyaannya. Kalau ingin berdevosi rosario pembebasan, apakah juga harus ditambah berdoa rosario yang biasa pada umumnya? Karena ada note di buku tidak boleh mengesampingkan doa rosario. Wah. Oke. Saya sendiri aja nggak tahu ada rosario pembebasan. Apa itu? Oke, begini deh. Sekali lagi, kita harus menempatkan lebih dahulu perspektifnya. Doa itu apa? Doa adalah making love with God, ya kan? Jadi harus sangat personal bagaimana kita bukan hanya ngomong, bukan hanya mengungkapkan, tapi juga merasakan. Jadi harus juga dalam arti tertentu hening. Doa rosario adalah doa di mana kita itu berusaha lebih hening dengan mendaraskan Salam Maria. Jadi kalau Salam Maria itu kita ucapkan cepat-cepat, lalu targetnya 53 selesai sesegera mungkin, itu tidak ada nilainya sebenarnya. Hanya karena kewajiban. Tapi harus diucapkan pelan-pelan dan dengan mendapatkan ketenangan, kita bisa mendengarkan Tuhan, bukan? Itu esensi rosario. Nah, kalau kemudian rosario itu tanda petik dititipi berbagai macam wujud, nggak apa-apa, karena terkait dengan bagaimana kita mendengarkan Tuhan, bukan? Rosario pembebasan adalah di mana kita mengajak atau diajak untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan itu berkarya di dalam diri kita. Tapi kata berkarya di dalam diri kita, seperti Bunda Maria yang mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, itu esensinya. Jadi kalau kemudian doa dihayati sebagai kewajiban, atau bahkan mantra, aku mengucapkan rosario ini, nanti Tuhan akan mengabulkan, berarti konsep Tuhannya salah. Kan kita barter dengan Tuhan. Jadi Tuhan dianggap bisnismen saja. Kalau kemudian rosario hanya dianggap mantra, Tuhan nggak lebih daripada jin yang kemudian kalau diusap-usap tempatnya lalu dia keluar. Enggak. Bukan seperti komputer yang harus dengan rumus-rumus tertentu keluar yang dikabulkan, atau ATM yang dengan kode-kode tertentu keluar duitnya. Bukan itu Tuhan. Tuhan adalah Allah Bapa yang mau menyapa kita. Jadi mau doa rosario pembebasan, mau doa rosario yang lain, oke lah. Tidak ada masalah bagi saya. Tapi ungkapkanlah sebagai ungkapan jiwa Anda. Tidak ada dalam hal ini doa-doa devosional yang diwajibkan gereja. Yang diwajibkan gereja dalam arti tertentu yang diatur gereja maksudnya hanya ekaristi dan sakramen-sakramen. Yang devosional itu adalah lebih banyak terkait dengan penghayatan pribadi. Karena sekali lagi doa adalah making love with God. Jadi nggak usah terjebak pada aturan-aturan. Jadi kalau ada yang juga mengatakan doa yang nggak pernah gagal, bagi saya ini agak terlalu mengecilkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu bisa diatur dengan doa-doa kita. Ya, begitu. Baik, Romo. Ada lagi pertanyaan mungkin yang spontan? Masih ada waktu, Romo? Ada. Apa?
Oh, ini ada satu lagi. Apa Tuhan menjawab doa-doa kita? Ada beberapa Romo yang pernah bilang, God will not answer prayer. Wah. Romo mana ini? Ya, tergantung pengertian answer. Ya kan, kalau answer itu yang dipahami adalah menjawab doa itu langsung dengan seperti kita telepon, WhatsApp, langsung dijawab, ya enggak lah. Bisa, tetapi hanya satu dari sekian juta kemungkinan, gitu kan? Tapi menjawab doa dalam arti lebih luas, pasti iya dong, ya kan? Karena apa? Menjawab itu berarti juga dalam arti tertentu membimbing kita, bahkan dalam arti tertentu sama deh. Misalnya, dulu ketika Anda minta kepada mama dan mama itu diam, atau papa dan dia diam, meskipun diam, kita ngerti kan apa yang dia maksud? Dengan diam, dia pun menjawab. Kalau papa itu kita mintai sesuatu, dia diam, oh berarti apa yang kita minta tidak sesuai dengan keinginan kita. Tidak sesuai dengan kehendak dia kan, yang mau mendidik kita. Jadi, yang menjawab kan pada dasarnya. Always answer. Tetapi tidak dengan cara kita, tidak dengan apa yang kita bayangkan, tetapi bahkan kadang-kadang sesuatu yang bahkan berlawanan. Nah, yang berlawanan ini harus dilihat seperti tadi Bunda Maria merenungkan di dalam hatinya. Tuhan, aku maunya sehat, tapi kenapa aku diberi sakit? Tuhan, aku maunya sabar, tapi kenapa istriku tetap aja cerewet? Nah, berarti kan dilatih untuk menjadi sabar, bukan? Itu yang namanya blessing in disguise. Ada berkat yang terselubung yang mungkin baru akan dipahami setahun, 2 tahun, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun. Baru tahu, oh iya, dulu itu begitu karena Tuhan mau menyelamatkan aku sebenarnya. Begitu. Iya. Saya pernah dengar dari ini juga salah satu Romo Father. Dia bilang apa? God doesn't answer, God give you experience. So Yes. seperti itu ya. Jadi kadang-kadang mesti lihat ke belakang kalau gitu ya. Understand-nya belakangan. Nah, saya paling suka juga mengutip kata-kata begini. School give us a lesson dan give us lessons than a test, while life give us a test than lessons. Ya kan? Waduh, tunggu, mikir dulu. School give us lessons than a test, while life give us a test than lessons. Oke. Yes, that's a good one. Dikasih tes dulu ya, nggak di-prepare, Iya. dikasih tes dulu. Sudah Dikasih belajar tes, tapi sendiri. kemudian kita belajar dari tes. Okay. That's how God reply our prayer. Good one. Teman-teman, ada lagi yang lain? Ada pertanyaan lagi? Bisa langsung aja ditanyakan ke Romo. Gimana cara-caranya mengikis samcan? Ya tadi kan dengan segala macam tes itu kan bagian dari mengikis samcan. Kesulitan-kesulitan, kegagalan-kegagalan, ya kan? Bagi suami istri, bagaimana caranya mengikis samcan? Gampang. Bukan gampang, tapi Tuhan itu selalu mengikis samcan kita dengan apa? Menghadirkan istri yang tidak sempurna, menghadirkan suami yang tidak sempurna, kan? Nah, itu kan bagian dari mengikis samcan. Mana ada suami yang sempurna? Mana ada istri yang sempurna? Nggak ada. Anak-anak pun tidak sempurna. Nah, itu cara Tuhan. Bagi saya, Tuhan menghadirkan ketidaksempurnaan suami agar istri makin sempurna. Tuhan menghadirkan ketidaksempurnaan istri bagi suami supaya suami juga makin sempurna. Nah, sempurna tentunya dari kacamata iman, yaitu mengikis samcan ego.
Tapi kadang-kadang saya lagi mikir, gimana cara mendengarkan itu, ya maksudnya panggilan atau mengikuti jalan Yesus. Kalau misalkan ya kadang-kadang kan kita bingung gitu, misalkan ya ada suruh ikut kegiatan gereja atau kegiatan charity, yang ini, yang itu kan banyak sekali gitu. Ya. Yang mana yang lebih baik gimana? Tentunya perbincangan dengan teman-teman akan membantu, tetapi doa kita juga penting. Doa kita itu gini, kita terutama kalau malam, mengapa malam itu supaya kita bisa merefleksikan apa yang kita alami hari ini, seperti Bunda Maria, Tuhan maumu apa ya, merenungkan di dalam hatinya. Itu artinya, Tuhan maumu apa ya dengan segala macam pengalaman-pengalamanku hari ini. Lalu juga ada tawaran ini, itu. Mana yang lebih baik buat aku? Nah, biasanya ada satu resep yang suka saya terima atau saya ulang-ulang, saya sharingkan. Ketika dulu saya suka naik gunung. Jadi waktu muda nih ceritanya, saya suka naik gunung. Kalau kami naik gunung biasanya malam hari. Tentunya juga supaya yang pertama-tama tujuannya supaya pagi-pagi dini hari kita bisa melihat matahari terbit ya, sunrise itu indah sekali di atas gunung. Tapi yang kedua juga tentunya menghindari matahari. Apalagi pada waktu saya masih muda RH kan belum ada. Jadi sunscreen belum ada. Jadi perginya malam hari. Tapi dengan resiko kalau pergi malam hari kan masuk hutan dan segala macam itu apa? Tersesat. Ya kan? Atau bingung dengan jalan-jalan yang ada. Maksudnya jalan-jalan setapak yang ada. Nah, guide kami biasanya memberikan petunjuk begini. Jika kamu ada di dalam tengah hutan dan bingung, ketersesat, karena kita itu mau naik, itu berarti makin sulit, bukan? Berarti pilihlah jalan yang sulit. Ya kan? Jadi artinya apa? Kalau kamu ditawari kegiatan-kegiatan untuk mengikis samcan ego, berarti carilah yang samcan egonya makin kurang. Nah, kalau kemudian, yes, aku mau kegiatan itu, jadi gampangnya begini deh. Ada dua tawaran kegiatan, satu mengunjungi panti asuhan baby-baby, satunya mengunjungi panti asuhan panti jompo. Mana yang lebih gampang? Nah, biasanya baby-baby kan, karena menggendong baby-baby yang wangi-wangi itu kan lebih gampang daripada menghibur oma-opa yang kadang-kadang, maaf, kadang-kadang pesing kan. Nah, mana lebih sulit? Pilihlah jalan yang sulit. Ya, look at it. Kan actually simple kan? Mengikis ego kita itu dengan cara seperti itu. Termasuk berdoa. Ya kan? Jadi seperti juga kalau kita pergi ke gereja, mau pilih yang mana? Ya, kalau gereja tawarannya banyak dan bisa disesuaikan. Tetapi misalnya, wah doa malam itu berat karena atau doa pagi itu berat karena harus bangun pagi. Tapi karena kita mau latihan untuk mengikis ego, ya berarti carilah yang agak lebih sulit, gitu kan? Tentu saja yang sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita dalam arti tertentu malah merugikan kesehatan kita, tentunya tidak, kan? Gitu kan? Kalau lagi misalnya seperti punya penyakit tertentu ya jangan pergi ke panti jompo lah, gitu kan? Harus tahu diri juga. Tapi yang lebih penting adalah egonya, bukan soal kesehatannya. Saya biasanya juga menantang begitu. Mengapa sih kalau cari kegiatan bakti sosial itu malah cari yang gampang-gampang? Nah, carilah yang sulit. Itu logikanya ya, logikanya. Nah, ini Romo, ada yang tanya, kalau memilih jalan yang sulit tapi tidak melahirkan sukacita, apakah itu kehendak Tuhan? Look at it. Sukacita yang dimaksud itu seperti apa? Sukacita itu adalah seperti tadi saya katakan, bukan, di dalam Wahyu ayat 3:20, ketika Tuhan makan bersama-sama dengan kita, itulah sukacita penuh. Itulah yang juga dikatakan di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 11. Sukacita penuh adalah kalau kita mengasihi Allah. Berarti sukacita penuh, itulah joy.
dalam bahasa Indonesia itu bahagia. Different dengan gembira. Gembira itu hanya soal situasi batin, situasi emosi. Sementara bahagia itu sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang spiritual, sesuatu yang rohania. Bunda Maria ketika memangku jenazah Yesus, apakah dia bersukacita? Enggak. Tapi di dalam batinnya, paling dalam, ada kebahagiaan karena dia mengikuti jalan Yesus. Jadi harus dibedakan dong, sukacita dalam arti gembira dan bahagia. Gembira, saya biasanya membedakan, kalau mau bisa, saya pernah kok di Singapura juga waktu itu dengan, saya lupa dengan Galilea atau Murideo waktu itu, ngomong tentang hal ini, bukan? Senang, gembira, dan bahagia. 3 level yang berbeda. Senang adalah situasi ketika kita, kebutuhan fisik kita dipenuhi. Makan, minum, tidur. Gembira adalah ketika situasi batin, emosi kita dipenuhi. Achievement, bangga, diakui teman-teman. Tetapi bahagia adalah diakui Tuhan. Sesuatu yang lebih dalam dari itu. Jadi kalau kata Din mengatakan, belum tentu tadi mengikis ego itu sukacitanya dalam sehari 2 hari, atau bahkan dalam setahun. Nanti bisa sukacita penuh itu baru akan diterima ketika kita memang sungguh-sungguh bisa melihat itu sebagai sesuatu yang sangat bernilai. Sama saja kan? Gampangnya begini. Para atlet itu untuk bisa mendapatkan medali emas Olimpiade, latihannya gimana? Kan latihannya harus mengikis ego dia dong. Bangun pagi, latihan barbel, latihan lari, latihan teknik. Itu kan berat. Apakah itu menyenangkan? Oh, membosankan banget. Tapi demi yang lebih tinggi, dia harus korbankan. Demikian juga di dalam kebahagiaan, kita kadang-kadang harus menunda yang namanya kesenangan, menunda kegembiraan, supaya bisa mendapatkan kebahagiaan. Ya, harus dibeda-bedakan dalam konteks itu. Oke, Romo. Udah, Her. Oke, kayaknya udah mulai siang nih. Kita bisa tutup kalau nggak ada pertanyaan lain. Sebelumnya tadi masih banyak yang belum melihat, mungkin ada yang belum kesempatan untuk screenshot itu love offering-nya. Mungkin Vanessa bisa kasih lihat sekali lagi sebelum Romo memberikan berkat dan doa penutup buat kita. So, saya juga mau memberikan atas nama kita semua yang mendengarkan hari ini, terima kasih banyak loh, Romo, untuk pencerahannya, untuk pengertiannya yang lebih dalam, benar-benar kayak tadi itu saya benar itu marah itu karena kita sok tahu. Aduh, itu kayaknya benar banget deh. Jadi terima kasih banyak loh Romo. Ya, kita memang masih jauh dari Bunda Maria. Tapi ya seperti Romo bilang tadi, sedikit demi sedikit naiklah, setengah juga nggak apa-apa. Dari mungkin sekarang baru 10% gitu. Ya, jadi besok 10,5. 10.1 juga nggak apa-apa. Kan sekarang seperti indeks saham lagi stagnan, ya udah naik kecil-kecil juga nggak apa-apa gitu kan. Pokoknya proses. Tapi kalau proses juga mundur dikit, tapi nanti maju lagi juga boleh kan? Ya, seperti tadi kan, gini, hidup itu seperti orang belajar naik sepeda. Orang belajar naik sepeda itu ada risiko jatuh, tapi tidak menjatuhkan diri, ya kan? Jatuh untuk bangun lagi supaya belajar lagi, tapi jangan menjatuhkan diri. Jadi kalau tadi seperti dikatakan, ya turun dikit, tapi turun dikit tanpa kemauan kita, tapi karena memang kita jatuh, that's okay. Tuhan memberikan kemungkinan seperti itu. Life is just like cycling. Oh ya, lagi tren ini naik sepeda. Nah makanya, tapi ini belajar naik sepeda, ya kan? Iya. Oke, terima kasih banyak Romo. Mari teman-teman kita tutup dengan berkat dari Romo dan doa penutup. Oke, baik. Teman-teman terkasih, mari kita bersama mengakhiri perjumpaan virtual kita pada
pagi siang ini dengan sekali lagi berdoa kepada Tuhan, mensyukurinya, dan kita mohon berkat agar kita dapat sungguh menjadi berkat bagi sahabat, kerabat, dan masyarakat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang begitu besar, yang selalu membimbing kami, menyertai kami di dalam upaya kami bertumbuh dan berbuah di dalam iman kami. Bukalah hati kami dan pikiran kami supaya kami mampu mendengarkan dan memahami kehendak-Mu, dan Kau kuatkan kehendak kami, Kau kuatkan tangan dan kaki kami, supaya kami tidak hanya memahami tetapi juga mewujudkannya dan melaksanakan kehendak-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Berilah kami juga optimisme supaya di dalam kesulitan, di dalam kegagalan, kami tetap berusaha untuk maju di dalam hidup ini, menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi sesama kami, dan bagi dunia kami. Maka untuk itu ya Tuhan, kuatkanlah kami anak-anak-Mu dengan berkat-Mu, supaya dengan demikian kami sungguh-sungguh menjadi berkat bagi mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Romo, baik. Terima kasih. Terima kasih Romo. Asik kembali. God bless you. God bless.